Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini malam ini? Masya Allah ya, di tayangan perdana ya, kajian bergizi ilmu magnet rezeki bareng CTMR atau Sertifikat Trainer Magnet Rezeki. Sebelum kita mulai, Masya Allah ya, ada banyak sekali yang sudah bergabung dalam Zoom ya, dan juga saya live-kan acara kita malam ini di grup Facebook kita belajar online ya. Karena apa? Karena saya juga membutuhkan yang namanya dokumentasi, makanya saya buat grup khusus ya untuk setiap kegiatan yang seperti ini. Masya Allah. Apa kabar semuanya ya? Salam satu sama dan terhubung. Oke, coba saya open ini dulu ya. Halo participant to unmute. Oke. Oh, belum bisa ya. Biar ada interaksinya. Oke. Coba saya mau sebelum saya mulai ya, ngecek dulu ya, suara saya apakah diterima dengan baik? Baik, Mas Agung. Masya Allah. Waduh, alhamdulillah Mbak Anggi sudah hadir ya. Siapa lagi nih yang hari ini hadir ya? Dari atas saya coba bacakan ya, dari Mbak Vivi, terima kasih. Bu Akhiriani, Masya Allah. Mbak Dwi, kemudian Pak Eko, Bu Eli, saya panggilnya Ibu lah ya. Bu Iis, dan juga Pak Johan, terima kasih ya. Bu Leni, lalu Bu Lucy ya. Kemudian Pak Mualif, wah dari Aceh, keren. Bu Nancy dan Bu Nining, juga Bu Rini, ya, Saidatin, kemudian Sylvia, Bu Rini, Saidatin, Sylvia, Siti Zubaida, ya, Sumiati, Pak Suryono, terima kasih, Pak Trihar, kemudian Wasni Abbas, ya, kemudian Ibu Noptiana, ya, Bu Yuli, dan seterusnya, Masya Allah. Ya, terima kasih malam ini, insya Allah ya, kajian ini akan kita lakukan secara rutin 1 minggu sekali. Ya, PMB 185 hadir, siap. Dan doakan juga ya, ini karena ini perdana, ya, dan juga kita juga sebetulnya mengundang dari peserta umum ya. Tadinya saya mau eksklusif, ya, eksklusif khusus PMB, tetapi kayaknya sayang banget kalau kita bikin acara hanya eksklusif karena ini sifatnya ingin edukasi kepada masyarakat juga, dan juga tentu ya para PMB juga bisa mengundang mungkin donatur ya, atau member-member yang ingin memperdalam atau mengulang kembali ya tentang apa itu ilmu magnet rezeki. Dan alhamdulillah ya, hari ini ya insya Allah kita akan mendengarkan ya pemaparan dari salah satu CTMR terbaik kita ya di angkatan, kalau nggak salah Mbak Anggi ini angkatan kedua ya Mbak ya. Wow. Oh, keempat. Angkatan keempat. Masuk. Sebenarnya beliau membernya sudah lama ya, mungkin dari 2017 ya, sudah mengikuti, tapi untuk TFT-nya ternyata angkatan keempat. Saya pikir angkatan pertama bareng saya, Mbak. Belum, waktu itu belum siap, Mas Agung. Masya Allah. Nah, teman-teman, ya, jadi mungkin saya sedikit mengulas ya tentang kenapa kita harus belajar ilmu rezeki ya. Karena kalau kita bicara tentang rezeki, ya mungkin kalau kita sebelumnya belum pernah belajar ilmu rezeki, maka mungkin persepsi kita tentang rezeki mungkin seringnya ya bicara tentang materi, ya, apalagi kalau bukan uang, ya, mobil, rumah, dan seterusnya. Tetapi kalau kita bedah secara lebih dalam lagi tentang rezeki, ternyata rezeki itu bukan hanya sebatas itu. Nah, itu hanya kalau bicara materi itu yang paling bawah ternyata rezeki, ya. Maka ketika kita ngumpul seperti ini, ya, itu juga bagian dari rezeki. Kenapa? Karena kita Allah sehatkan badannya, ya, Allah kasih nikmat buat kita untuk mengikuti kajian seperti ini. Maka itu juga bagian dari rezeki. Nah, insya Allah ya, kita akan mereframing ya kembali bagaimana
berpikir kita tentang bagaimana itu rezeki, kita akan memiliki kacamata baru. Ya, insya Allah kacamata baru yang akan membuka cakrawala kita tentang bagaimana rezeki itu datang. Ya, rezeki itu ada polanya dan pola itu bisa dipelajari. Dan tentu, insya Allah malam ini ya bersama Mbak Anggi Pradita CTMR, kita akan sedikit mengulas tentang salah satu jurus terbaiknya dari magnet rezeki. Sudah siap semua? Siap. Oke. Jadi kalau unmute bisa rame nih ya, tapi karena di mute semua ya biar tidak waktu yang banyak terbuang juga, insya Allah ya dalam kesempatan mendatang ya kita juga bisa akan ada sesi interaktif karena ini waktu kita hari ini malam ini ya hanya sekitar 1 jam. Baik, tanpa menunggu lama-lama ya insya Allah saya akan hadirkan pembicara kita dari wilayah Tangerang ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Mas Agung dan Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Oke, baik Mbak Anggi, insya Allah ya Mbak Anggi akan membawakan salah satu jurus terbaiknya dari Magnet Rezeki. Yuk teman-teman semua, mungkin Mbak Anggi silakan menyapa-nyapa dahulu, langsung ya saya berikan waktu dan kesempatan untuk Mbak Anggi malam ini. Silakan Mbak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya pada malam hari ini nih, luar biasa ya sudah jam 8 malam, tapi saya malam ini bisa membersamai Mas Agung ya untuk dapat berjumpa dan berbagi nih dengan sahabat-sahabat surga di sini, Bapak Ibu, sahabat semuanya, para penjemput ilmu Allah yang tentu saja mudah-mudahan dalam sesi kelas online malam ini banyak kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan. Dan terima kasih tentunya Mas Agung nih sudah memberikan kesempatan kepada saya, katanya perdana nih ya, mengisi di Facebook group ya, kita belajar online. Terima kasih sudah diundang dan diberikan waktunya berbagi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang ya, dan juga semoga banyak manfaat yang kita terima gitu ya, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai, di sini juga tentunya, ini Masya Allah sudah ada yang menuliskan di kolom chat ya. Bapak Ibu, di sini saya tadi CTMR terbaik bukan ya? Saya di sini banyak mengabdi dulu ya, ikut-ikut mengabdi di MRC Depok ya, membantu para CTMR senior. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang ya ada yang terserap gitu ya. Mudah-mudahan dari sini juga saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya apa yang sudah saya pelajari dari para senior-senior tersebut. Saya doakan juga tentunya Bapak Ibu semuanya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan umur yang bermanfaat, kemudian dan semakin dibukakan pintu-pintu kebaikannya, ya, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, ya, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, ya,
dan kemudian ada pintu-pintu ilmu seperti ini, kita hadir di majelis ilmu malam ini. Kemudian juga yang pasti kita berharap dibukakan pintu-pintu ampunan dari Allah dan pintu-pintu surganya ya. Kabulkan doa kami ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan salam kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi, Mas Agung. Iya, terima kasih Bu Saidatin. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Nah, di sesi malam hari ini Bapak Ibu kita sharingnya santai aja ya, karena di sini saya juga nggak mau seperti menggurui ya. Saya bukan ustazah, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan ini menjadi wadah saya untuk terus juga mengingatkan diri saya sendiri tentunya ya. Apa yang saya sharing ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri terlebih dahulu ya, agar tentu saja kita senantiasa memperbaiki diri dan bisa menjemput ridhonya lebih baik lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, yang dahsyat nih malam ini di Zoom meeting sudah ada 49 orang ya. Di Facebook ya, saya belum bisa monitor nih ya. Jadi yang di Facebook pun kita sama-sama ada 10 orang, Mbak. Oh gitu, 10 orang. Kita sama-sama interaktif saja dan sama-sama nanti di malam ini apa yang saya utarakan ini sebenarnya nanti juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama mengeluarkan pendapatnya, sama-sama mengeluarkan pengalamannya ya. Bismillah. Dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu sini yang saya lihat masih belum saya kenal ya, karena saya baru nih gabung di grupnya Mas Agung ya. Meskipun ada beberapa teman-teman sahabat saya yang turut membersamai, ini menjadi mood booster saya nih untuk bisa berbagi di sini. Maka saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi pada malam hari ini ya. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara terkait dengan sedekah mengundang rezeki ya. Ini temanya karena kebetulan banyak PMB gitu ya katanya untuk teman-teman PMB, jadi saya pilih tema yang terkait dengan sedekah mengundang rezeki, kaitannya tentunya dengan jurus merawat terumbu karang atau leverage rezeki yang sering sudah kita pelajari ya di ilmu magnet rezeki. Dan tak kenal maka tak sayang ya, karena ada beberapa mungkin yang belum kenal saya. Mohon izin mungkin saya putarkan video terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa berkenalan. Oh sebentar, sepertinya ya. Jadi sepertinya agak-agak nggak bisa nih ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya Certified Trainer Magnet Rezeki dan di sini memang mengenal ilmu magnet rezeki ini udah cukup lama dari 2017, betul ya, menurut seperti apa yang dikatakan Mas Agung. Dan saya pertama kali mengikuti camp magnet rezeki, waktu itu kita nginep kalau nggak salah 3 malam ya, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam di bulan Januari 2018. Kemudian saya ikut lagi ya di bulan Januari 2019. Nah dari situ tuh saya baru mulai ingin mendalami, ingin menjadi seorang CTMR ini sebenarnya adalah untuk makin mendalami dan makin bisa menebarkan manfaat buat banyak orang lagi gitu ya. Dan alhamdulillah banyak kesempatan dari sana saya bertemu dengan ya Ustadz Nasrullah ya. Di sana juga ada senior-senior seperti Ustadz Abus, Mas Ardi, Pak Arif, Mas Agung di sini juga ya. Teman-teman di Magnet Rezeki Center Pusat yang memberikan kesempatan buat saya untuk belajar langsung nih ya dengan mentor-mentor hebat saya ini. Jadi mudah-mudahan dari sini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya apa yang saya pahami dan juga tentunya bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan sebentar. Ya, ini Bapak Ibu mohon izin ya, saya agak nervous sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya sudah seringnya adalah nge-host ya. Udah lama sebenarnya sejak pandemi saya nggak ngisi kajian, kasihkan nge-host bersama sahabat-sahabat semuanya dengan trainer-trainer yang luar biasa sehingga saya biasanya mendampingi dan kali ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngisi lagi nih kayak ngekas lagi ya dan manasin lagi nih ya ilmu-ilmu saya yang dulu gitu ya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai tentang sedekah mengundang rezeki, yang perlu kita ketahui
ketahui adalah Bapak Ibu, ada apa saja sih manfaat dari sedekah ya. Jadi manfaat dari sedekah itu Bapak Ibu ada 4 yang secara umum kita ketahui ya, yaitu mengundang datangnya rezeki, kemudian menolak bala atau musibah, kemudian menyembuhkan penyakit, dan memanjangkan umur ya. Pada dasarnya sebenarnya teori-teorinya itu banyak sekali yang bertebaran ya, artikelnya, kemudian kajiannya itu banyak sekali yang mungkin ada lebih dari itu keutamaannya, tapi basicnya adalah seperti ini. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya lebih akan memfokuskan terkait dengan manfaat pertama nih ya. Manfaat pertama yaitu bagaimana mengundang datangnya rezeki ke dalam kehidupan kita dari sedekah ini, gitu ya. Nah, bahkan dari sedekah ini, Bapak Ibu kan sudah banyak cerita yang kita alami, dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga saksi-saksi hidupnya nih ya, banyak yang sudah merasakan apa saja sih keajaiban sedekah yang dialami oleh Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi saya yakin sekali semuanya di sini sudah pernah merasakannya, dan di sini saya hanya bantu merangkumnya, mengingatkan kembali sih Bapak Ibu ya, merefresh kembali kita, ingetin lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya semangat kita untuk menebarkan kebaikan juga lebih kuat lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah terkait ayat ya, ayat yang seperti kita ketahui bahwa salah satu cara untuk mengundang datangnya rezeki yang banyak adalah dengan bersedekah ya, seperti di surat Al-Baqarah ini ayat 245 ya, manggaladzi yufridullaha qardon hasanah payung fayudho ifahu lahu atau fang kasiro wala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un ya. Jadi barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ya, melipat gandakan dengan apa namanya, gantinya ya, melipatkan ganti yang lebih banyak lagi ya, dan Allah juga akan menahan atau melapangkan rezeki kita, dan kepadanya lah kita ya, kamu itu kan kita ya, kita ini dikembalikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, terkait dengan sedekah ini bukan berarti saya ahli sedekah ya Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya di sini saya alhamdulillah dikelilingi sahabat-sahabat yang luar biasa senang bersedekah ya, dan saya pun belajar ya. Di sini saya akan sharing teman-teman saya yang luar biasa sedekahnya, yang saya ingin sekali bisa meniru apa namanya, sahabat-sahabat saya ini. Dan dari ayat ini kita bisa ketahui ya bahwa Allah tuh sudah menjanjikan kepada kita, apabila kita senantiasa menafkahkan harta di jalannya, maka Allah akan memberikan lagi rezeki yang berlipat ganda. Bahkan ada juga ayat di surat Saba ya, ayat 39 begitu ya. Dan barang siapa ya, barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ayat-ayat awal firman Allah yang menyatakan tentang sedekah ini hanya saya ambil 1-2 yang mudah kita pahami dan seringkali kita dengarkan. Nah, terkait dengan sedekah ini, maka saya ingin nih mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempraktekkannya masing-masing. Ya, di sini saya akan sebentar share galeri untuk melihat sahabat-sahabat semuanya di sini. Ya, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, ya silahkan nih yang kameranya di-on-kan. Nanti kita sama-sama praktek ya Bapak Ibu ya. Dan juga yang di Facebook, meskipun nggak bisa bertatap langsung dengan saya dan saya nggak bisa bertatap langsung dengan Bapak Ibu, sambil ikut praktekkan juga ya, kita sama-sama mempraktekkannya begitu ya. Nah, ada satu praktek yang sederhana yang akan kita lakukan ya, yaitu terkait dengan bernafas ya, bernafas. Nah, jadi ibaratnya bernafas nih Bapak Ibu ya. Kita praktek sama-sama ya Bapak Ibu, boleh ya? Oke, yang pertama Bapak Ibu, coba kita sama-sama ya, kita tarik nafas ya, lalu kita tes nih seberapa kuat kita bisa menarik nafas kita. Jadi seperti ini ya, tarik nafas gitu ya, tapi jangan dikeluarin ya, jangan juga diembusin dulu ya. Tapi jangan sampai menghembuskan nafas terakhir malam ini ya Bapak Ibu ya. Jangan. Umur kita insya Allah masih panjang dan penuh berkah ya. Jadi nanti tarik nafas sama-sama ya, kita coba ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Berapa kali? Nah, coba Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat atau jawab Anda. Berapa kali tadi bisa menarik nafasnya ya? Mas Agung berapa kali?
Pakai tangan nggak apa-apa kok. 10 kali. Wih, 10 kali nih, karena olahragawan ya, berarti luar biasa. Bapak Ibu bagaimana? Ada yang tadi bisa mengetesnya, wah Bu Vivi 11, Bu Akhiriani 5 kali, Masya Allah ya. Bapak Ibu yang lainnya tadi mudah-mudahan sambil mempraktekkan ya. Tadi saya cuma sampai 5, kadang-kadang ya mungkin sampai 8 nih karena saya sambil ngomong ya, jadi tadi cuma 5 aja ya. Lebih dari itu nggak kuat lagi, kita pasti dipaksa ngembusin gitu ya. Kita terpaksa. Saya belum ngembusin napas ini, belum diperintahkan tadi. Jangan ngembusin nanti. Oh, Jangan sampai menghembuskan napas terakhir gara-gara praktek saya ya Bapak Ibu. lanjut. Ya, di sini coba, wah ini ada beberapa yang sudah jawab juga ya. Ibu Yeni 15, Ibu Leni cuma 5 kali, sama nih kayak saya Bu ya. Ibu Mumtahina 17 kali, luar biasa. Pak Ahyat 8 kali, Ibu Eva 15 kali. Bu Eni jangan tahan nafas lama-lama ya, ditarik-tariknya itu berapa kali gitu ya. Ibu Dwi 10 detik, oke. Bu Akhirani 15 kali bisa, wah luar biasa ya. Nah, jadi tadi ya pada saat kita latihan bernapas, tariknya dikit-dikit tarik, tapi batasnya kapan sampai kita harus mengembuskannya. Jadi, nah itu kan ada batasannya ya. Kalau enggaknya pada saat udah penuh dengan oksigennya, kita udah nggak bisa napas lagi dan dipaksa kita untuk menghembuskannya, betul? Nah, sekarang praktek yang kedua ya. Jadi tadi kita mempraktekannya adalah seberapa kuat kita tarik nafas ya. Sekarang kita mempraktekkan seberapa lama kita menahan nafas ya. Jadi tarik nafas yang panjang, lalu ditahan, ya, dikira-kira hitungnya ya. Yuk, 1, 2, 3, tarik nafas yang panjang. Tahan, 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 tahan. Nggak bisa ya? Mesti dihembusin ya Bapak Ibu ya. Mesti dihembusin ya, paling berapa detik nih. Bu Nani ada yang komen, tarik nafas 5 detik. 20 tahan napas, 10 keluarin. Ini luar biasa Bu Nani pakai watch-nya ya Pak, pakai time watch nih. Luar biasa Bu Nani Mitriwat ya. Kemudian Ibu Mutmaina tadi 11 kali, Ibu Vivi 35 Bu detik mungkin ya, Bu Mumtahina 15 ya. Jadi luar biasa. Jadi kita nih lagi mengetes seberapa kuat kita tadi tarik nafas ya. Lalu seberapa kuat kita nahan nafas. Nah, sekarang coba yang terakhir adalah diapakan? Dihembuskan ya. Tarik nafas, nanti Bapak Ibu hembusin terus ya, tahan sampai berapa lama kita harus dipaksa tarik nafas ya. Coba ya. Tarik nafas, hembuskan. Terus hembusin. Terus hembusin. Terus hembusin. Nggak kuat ya. Nggak kuat ya Bapak Ibu ya. Itu kayak perut jadi sakit kalau kita dipaksa ngembusin doang, tapi nggak boleh tarik nafas gitu kan ya. Nah, Pak Suradi 60 apa nih Pak? 60 detik Pak, luar biasa ya. Ibu Nancy 15 detik, Ibu Rini tarik nafas 10 kali, tahan nafas 15 detik, oke. Bu Nani hembusan nafas sambil istighfar, wah luar biasa itu ya Ibu ya. Kemudian Ibu Eva 20, Ibu Hafiryani 10 ya hembuskannya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah coba ya sambil tuliskan di komen dari praktek ini. Apa sih hikmah yang bisa Bapak Ibu ambil dari tadi kita harus tarik nafas tapi nggak kuat mesti dihembuskan ya. Kita ngembusin pun kita nggak kuat harus ditarik lagi. Ya, kita tahan pun harus dihembuskan. Apa nih hikmah yang bisa Bapak Ibu ambil? Silakan coba tuliskan di kolom chat. Mas Agung mungkin bisa sambil monitor yang di Facebook kalau ada yang menuliskan komen ya Mas Agung, karena saya nggak bisa buka yang di Facebooknya dulu nih. Silakan. Bapak Ibu ada yang mau komen atau mau langsung unmute juga boleh loh Bapak Ibu. Silakan yang mau unmute dan memberikan pendapatnya. Apa sih hikmah di balik praktek bernapas kita ini? Kenapa sedekah dibilang ibaratnya bernafas? Ada yang bisa jawab? Ya, oke ya. Ibu Yeni, nikmat bernafas yang tidak pernah kita sadari ya. Pak Ahyat tidak bisa nafas ditahan. Ada lagi? Ibu Muntahina, setiap kita ambil harus dikeluarkan. Nggak mungkin mengambil terus tanpa harus mengeluarkan dari apa yang sudah kita ambil. Wah, bagus nih Ibu Muntahina ya. Kemudian Ibu Leni, kita harus banyak bersyukur karena sudah diberikan kesehatan dan rezeki. Wah, luar biasa Bu Leni. Wah, Ibu Wiji hadir, Masya Allah ya. Ada yang masuk, harus ada yang dikeluarkan. Nah, benar nih ya. Kemudian Ibu Nani mengeluarkan energi negatif. Oke, Mbak Saidatin, bahwa nafas adalah rezeki yang tanpa sering kita sadari. Oke, Ibu Siti Muntias, semakin ditahan semakin sakit ya Bu ya. Oke, Ibu Eva bersyukur ya. Pak Muhammad Rafi, rezeki itu pasti datang, nggak bisa kita menahannya ya, luar biasa. Ibu Eni,
rezeki itu diterima, kemudian disalurkan, jangan ditahan-tahan ya. Oke, luar biasa nih Bu Eni. Ibu Nining, ibaratnya nafas seperti sedekah, kalau udah dikeluarkan jangan diingat-ingat lagi. Wah, ini juga bener nih ya. Ibu Hairani, yang kita terima nggak bisa ditahan lama, harus bisa kita terlepaskan. Bagus ya. Ibu Rini, apa yang masuk tidak bisa berlebihan, tetap harus dikeluarkan, luar biasa. Ibu Vivi, nafas dan udara tidak habis-habisnya dari Allah ya. Ini luar biasa jawaban-jawaban Bapak Ibu semuanya di kolom komen Zoom ya. Mohon izin yang di kolom Facebook, mudah-mudahan juga ikut mengikuti dan ikut komentar saja ya Bapak Ibu ya, kita interaktif saja ya. Jadi benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita di chat ya. Ini masih ada yang jawab ya, luar biasa. Nah, itulah prinsip rezeki yang terkait dengan sedekah ya. Kalau kita mencari rezeki, mencari materi, narik terus ya, ambil terus, kerja terus banting pulang cuma demi mengumpulkan harta gitu ya. Jadi ibaratnya narik nafas terus, tapi kemudian kita nggak keluarin, ya, maka akan sampai pada satu titik di mana kita tidak akan bisa menariknya lagi, ya. Kalau kita tidak pernah mengeluarkannya atau menghembuskannya. Jadi tadi ibaratnya pada saat kita narik adalah pada saat kita menarik rezeki, mencari rezeki gitu kan ya. Pada saat kita tahan mungkin ditabung, di apa ya segala macam kita tahan dulu ya. Tapi ada waktunya kita memang harus menghembuskannya, harus dikeluarkan itu yang ada di dalam rezeki kita. Nah, itulah rezeki. Kenapa mengeluarkan nafas itu ibaratnya jadi sama seperti sedekah. Ya. Sampai sini mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ya ini luar biasa masih banyak juga yang menjawabnya di kolom komen. Terima kasih, bagus semua nih ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka apa yang sudah kita lakukan ya? Menarik napas, kemudian kita tahan. Kalau kita tidak keluarkan, itu nanti akan dipaksa Allah dikeluarkan. Ya, dipaksa Allah dikeluarkan. Ya, maka kita tuh nggak akan bisa kuat untuk menahan harta lama-lama ya dalam rekening kita. Ya, terutama yang berada di dalam diri kita. Ya, harus dikeluarkan mau tidak mau. Itulah maha Allah, maha pengasihnya Allah, ya, maha penyayangnya Allah. Kalau kita keluarkan terus rezeki kita, ya, kosong-kosong sih, tapi akan Allah tambahkan lagi enggak? Allah akan tambah lagi. Kita pakai, kita keluarin buat sedekah, tambah lagi. Nah, ada teman-teman saya yang bahkan kalau perlu rekening kosong aja, ya, kalau ada sisa tuh dibagi-bagi aja buat sedekah, tapi itu Allah akan isi lagi ya. Ibaratnya, nah betul nih Ibu Akhirani, pilih mana? Dikeluarkan paksa atau sukarela? Nih Ibu kayaknya sudah baca PPT saya ya. Luar biasa nih SS nih ya sama saya ya. Ya, jadi itulah konsep sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan bagaimana cara kita mengelola rezeki kita, bagaimana cara memanage rezeki kita melalui apa? Melalui pintu sedekah ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari proses kita menarik nafas, tadi yang menahan dan menghembuskannya, kita jadi makin mendapatkan gambaran ya terkait kenapa sih kita harus bersedekah. Kenapa sih kita harus mengeluarkan dalam bentuk sedekah dari harta yang kita miliki? Ya, jangan sampai nih kita nih kadang-kadang merasa yang pada saat diajak bersedekah nggak mampu Mbak Anggi, sehari-hari aja nggak cukup. Duh Mbak Anggi, saya bulanan aja nggak sampai akhir bulan gitu ya. Tapi kalau diajak kumpul-kumpul sama teman-teman bisa tuh nongkrong ya di mall gitu kan, di Starbucks gitu. Nah, di yang mall kekinian yang seorang bisa 100.000 seorang gitu, mampu ya untuk nongkrong sama teman-temannya, kumpul-kumpul, kongko-kongko gitu ya. Atau tren-tren sekarang dikit-dikit jajan kekinian ya kan, dikirim GoFood segala macam nggak bisa habis gitu kan. Itu kan kadang-kadang ya kita ngelihat GoFood, pokoknya ini jadi nyebut iklan ya. Ya pokoknya istilahnya jajan online ya, shopping online. Kecil-kecil tuh nggak berasa, tapi pada saat kita disuruh sedekah, itu kayak kita mikir banget ya, di rekening cuma ada segini nih, ya, harus ya, di rekening hanya ada segini nih, nanti nggak cukup sampai akhir bulan, harus bayar ini, bayar itu, gitu ya. Jadi kalau diajak sedekah tuh mikirnya panjang, tapi kalau jajan cepet banget, gitu kan. Nah, jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena sedekah ini sebenarnya adalah pembuka pintu rezeki kita. Ya, justru dari sedekah ini akan dibukakan pintu-pintu rezeki yang tadinya nggak ada, tiba-tiba Allah adakan.
seperti itu ya. Apalagi sesungguhnya orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak bersedekah ya, atau berbuat amal kebajikan. Inilah yang paling kaya nanti tuh, nggak hanya di dunia, di akhirat pun juga akan paling kaya ya. Jadi pada saat Allah naikkan level keuangan kita, rezeki kita ya, jangan naikin level gaya hidup kita ya. Oh, gajinya misalnya tadinya katakanlah nih misalnya ya, biasanya bulanan 5 juta. Oh, dapat bisnis ini, wah bisa sampai 25 juta nih bonusnya gitu ya. Tapi apa, beli mobil, cicil, segala macam bisa gitu ya. Kenapa? Demi punya materi yang lebih tinggi, tapi sedekahnya masih mikir dengan atau malah sedekahnya masih dengan apa namanya, nilai yang sama dengan dulu sebelum dia belum sukses, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Pada saat Allah naikkan level kita, rezeki kita, ya yang harus dinaikkan apa levelnya? Level sedekah kita juga harus dinaikkan, karena itu harta sejati kita tuh yang akan diperhitungkan Allah dan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat ya. Nih saya punya kisah nih teman-teman ya. Jadi saya punya sahabat ya, ini klien saya juga gitu ya. Itu hidupnya sederhana ya. Jadi tahun kemarin, tahun 2020 ya, apa namanya, omset perusahaan mereka tuh masih di bawah 100 juta. Bahkan untuk gaji karyawan tuh mikir. Tapi mereka tetap gimana caranya di masa pandemi ini, niatnya adalah, ya Allah bagaimana saya bisa membiayai, menggaji staf-staf saya gitu kan, supaya staf-staf saya bisa makan gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ketemu juga kebetulan ilmu MR dipraktekin, dan saya tahu banget di pasangan ini benar-benar kalau tahajud ya, gelar sajadahnya tuh selalu tiap malam, nggak pernah lepas gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, pertengahan kalau nggak salah akhir tahun 2020 ya, waktu itu ada MR Box juga gitu kan, baru-baru launching gitu kan. Itu pertama kali MR Box ini ya, beliau sedekahnya luar biasa. Itu kalau nggak salah ke MR Box, dan nggak hanya MR Box ya, bahkan teman-teman semua sahabat dia yang punya catering ya, itu dia berikan ikut apa misalnya, dia berikan ibaratnya sedekah Jumat, jadi berbarengan di beberapa titik gitu ya, itu sebulan bisa sampai 4.000 box. Bayangin, 4.000 box kalau dikalikan 15.000 itu berapa ya? 60 juta gitu ya. 60 juta sebulan buat sedekah doang loh, Bapak Ibu. Dan tahukah berapa sekarang omsetnya? Ya, terakhir di Desember 2020 ya, Desember tahun kemarin, yang di awal tahun hanya di bawah 100 juta, 200 juta, atau bahkan paling banyak tuh 500 juta. Sekarang omsetnya terakhir di Desember 2020 mencapai 5,8 miliar. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Dan sampai dengan sekarang ya, dengan ibaratnya nih kan pasti kan pundi-pundinya juga lagi besar gitu kan ya. Dan beliau enggak, masih menggunakan mobil yang sama, mobil jadul penyok-penyok ya. Mobil yang sama, masih dengan rumah yang sama, hanya rumahnya sekarang alhamdulillah sudah didandanin ya, demi memuliakan anak, membahagiakan keluarga gitu kan. Tapi apa yang dilakukan? Tetap bersedekahnya lebih dahsyat lagi. Apa yang dilakukan? Membuka jalan ke peluang bisnis buat teman-temannya ya, dibukakan dibuatkan usaha gitu ya, supaya ada orang-orang terdekat yang bisa bekerja di sana, seperti itu. Luar biasa. Dan sekarang tahun ini saya tanya targetnya berapa? Oh ya, target 5 miliar ini ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu beliau di tahun 2019 ikut camp gitu kan. Dan beliau bilang pokoknya LOP-nya adalah omset 5 miliar gitu kan. Dan tercapai kan akhirnya ya, di akhir tahun kemarin tuh udah tercapai tuh, udah lewat 5 miliar. Dan di tahun ini saya tanya, jadi sekarang target omsetnya berapa Pak? 7,5 M? Enggak, saya mau 50 miliar, biar apa? Biar saya bisa sedekahnya 5 miliar. Masya Allah. Ini pokoknya sahabat saya ini luar biasa banget, dan ya Allah, saya ini belum ada apa-apa sedekahnya, dan ya mudah-mudahan kita semua dimampukan tuh seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa bersedekah 5 miliar per bulan. Amin, amin ya Allah ya. Nah, jadi dari kisah teman saya ini ya, bagaimana dari kekuatan, dari keajaiban sedekah tersebut ya, mendahulukan sedekah, tidak mendahulukan diri sendiri dulu, dan mendahulukan memuliakan orang lain, membuka jalan rezeki orang lain, menjadi jalan keajaiban orang lain, maka Allah akan berikan itu jalan keajaibannya, gitu ya. Nah, sekarang benar nih tadi Ibu akhirnya nih ya, pilih mana? Pilih sedekahnya sukarela atau sedekahnya mau dipaksa? Ayo, coba tulis di kolom komen ya.
Mau sedekahnya yang mana nih? Sukarela apa dipaksa? Nah, jadi kalau senantiasa kita menahan rezeki Bapak Ibu ya, nanti Allah tuh akan memaksa kita untuk mengeluarkannya dengan cara apapun yang nggak kita duga-duga gitu ya. Kok tiba-tiba aku dikasih kejadian ini sih? Ya kalau ada yang bilang misalnya kok tiba-tiba aku dikasih bungkus permen ini sih ya Allah gitu kan. Ya coba evaluasi diri lagi sendiri dulu gitu ya. Jangan-jangan memang kita selama ini kurang bersedekah, kurang berzakat, ya selama ini menahan harta kita gitu kan. Nah, oleh karena itu gimana caranya yuk kita belajar untuk bisa mulai dari yang kecil dulu tapi rutin gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu tapi rutin kita bersedekah supaya apa? Supaya berasa ringan nantinya. Dibandingin kita mau ngumpulin sedekahnya sebulan sekali, tapi jatuhnya misalnya katakanlah 300.000 ya atau 500.000, itu kadang-kadang udah pas mau ngeluarin jadi mikir nih, aduh 500.000 itu bisa buat apa nih ya, bisa buat ini, bisa buat anak beli ini, beli itu gitu kan. Nah, tapi kalau dicicil itu nggak berasa ya. Nggak berasa lama-lama menjadi bukit, menjadi tabungan akhirat kita. Ya, mau Bapak Ibu seperti itu? Ya, sukarela ya. Oke, nah saya punya kisah nih, sedekah yang dipaksa ya. Jadi di sini kebetulan ini adalah pengalaman spiritual dari apa ya, mentor saya juga. Jadi kebetulan saya juga memang punya acara rutin setiap Sabtu pagi spiritual journey ya. Dari sini mentor saya pernah cerita, ya udah pernah dipaksa ya Mbak, anakku Salkim nih apa ya? Ya oke, luar biasa Bu Nini. Ya jadi mentor saya ini cerita gitu ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu beliau punya uang nih 350.000 ya, yang harusnya sudah dianggarkan untuk membeli kurban, kambing kurban nih karena temanya kita kemarin baru habis melaksanakan kurban ya. Membeli kambing kurban. Tapi karena mikir lagi ya, tahun kemarin udah kurban kok, nggak wajib lah, nanti aja tahun depan ditunda gitu kan ya. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu ya, uang beliau tiba-tiba hilang ya. Pada secara logika itu nggak mungkin. Kenapa? Uang itu disimpan di dalam lemari. Lemari itu dikunci. Lemari itu ada dalam kamar. Kamarnya juga dikunci. Ya. Nah, kuncinya dibawa oleh si bapak ini pergi kemana-mana. Pada saat pulang, kamar aman, nggak ada yang dobrak, lemari aman, nggak ada yang dobrak, tapi uangnya hilang. Dan berapa uang yang hilang? Senilai tepat sama persis, yaitu Rp350.000. Ya. Jadi kadang kita sudah niat nih, kadang-kadang ya sudah niat mau sedekah, sudah niat mau kurban, sudah niat mau apa, terus dibatalkan gitu ya, nggak jadi deh gitu ya, karena melihat mungkin ada hal lain yang lebih penting atau lagi pengen kebutuhan apa gitu kan, itu jadi tetap hilang, tapi hilangnya kan jadi hilang raib ya, bukan hilang jadi amal ya. Nggak jadi amal jadinya ya, kalau dikurbankan atau disedekahkan jadi amal buat kita. Tapi kalau hilang raib gimana? Ya udah hilang, nggak jadi bekas apa-apa buat kita, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu kemudian ada satu lagi nih ya ceritanya ya. Jadi ada kejadian di mana janjian nih sama temen ya. Kemudian pada saat ketemu pertama kali ngobrol tuh bilangnya, maaf ya, gue telat nih. Ini maaf ya pakai bahasanya nggak disiplin kata ya, karena ini kan temannya juga yang bukan apa namanya, bukan belum MR gitu ya. Maaf ya gue telat gara-gara mobil gue ditium gitu kan, ditubruk orang gitu kan. Loh, kenapa ditubruk gitu kan? Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, terus ditubruk gitu kan. Atau jangan-jangan salah gue ya katanya. Terus ditanya nih, ya kan, emang salah lo apa gitu kan? Ya harusnya tuh bulan ini saya tuh biasanya kirim buat ponakan uang sekolah gitu kan. Nah, ngasih bantu untuk sekolah lah ceritanya ya. Tapi kemudian tiba-tiba berpikir ulang nih ya, karena mungkin ada kebutuhan yang lain, sayang atau apa gitu ya, kebutuhan uangnya lagi nggak banyak gitu ya. Saya pikir ditunda dulu aja, mungkin bulan depan aja. Dan akhirnya apa? Ketubruk dan harus apa? Harus diservis atau di apa namanya on risk kali ya, atau dicat atau apa gitu ya, yang biayanya sama seperti keluarnya dengan yang harusnya beliau sedekahkan untuk biaya sekolah keponakannya. Ya, jadi seperti itu tuh rasanya kalau sedekah dipaksa. Coba ada nggak yang pernah ngerasain seperti itu, sedekah dipaksa? Sedekah dipaksa nih, ya. Silakan kalau ada yang punya pengalamannya boleh juga ya sambil di-share, kita di sini sharing aja satu sama lain ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah cara Allah kalau kita menahan rezeki. Allah akan memaksa kita untuk mengeluarkan tuh uang kita, ya. Bisa saja misalnya ya tadi ada yang hilang atau misalnya tiba-tiba sakit, ya.
nggak sehat gitu ya, ada persoalan kesehatan atau misalnya ya nauzubillah banyak lah ya kejadian-kejadian yang tidak nyaman buat kita, kemudian uang kita hilang, raib gitu ya, atau kita harus mengeluarkan uang ya senilai tepat sama yang seharusnya bisa kita sedekahkan gitu kan, untuk jalan yang lain jadinya ya, bukan jadi jalan amal. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa Allah sedang memaksakan kita untuk bersedekah gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih kejadian jadi terkait dengan pandemi nih ya, ada terkait dengan pandemi. Ini ada Bu Akhirnya nih yang sudah diniatkan keluar sedekah jangan sampai ditunda. Akhirnya keluar juga dengan jalan yang kita nggak duga, nggak tahu bener ya. Nah, ada juga nih teman saya ya di mana karena pandemi ya harusnya Lebaran kemarin ketemu ayahnya gitu kan, karena biasa pulang Lebaran namanya rumah jauh biasanya kan kalau misalnya orang tua itu kan mungkin ada beberapa yang nggak punya rekening ya, atau rekeningnya juga jauh repot lah seperti itu ya, nggak mudah. Akhirnya beliau tahan nggak kasih uang Lebaran tuh Lebaran kemarin. Nah, mikirnya adalah nanti deh habis Lebaran kalau pas bisa pulang sekalian dikasih uang Lebaran tersebut gitu kan. Nah, tiba-tiba ya karena ditahan tersebut, tahu nggak Bapak Ibu ya, mobilnya mogok, kulkasnya tiba-tiba rusak ya, mobilnya tadi harus ganti aki ya, kulkasnya harus diservis, keluarnya berapa total-total sama persis dengan yang seharusnya biasanya ditransfer ke bapaknya. Seperti itu. Tapi akhirnya kan nanti kan kalau ketemu harus keluar juga ya duitnya buat bapaknya ya, jadi double gitu kan. Nah, jadi itulah banyak sekali pasti cerita di antara kita, saya pun juga pasti pernah mengalaminya pada saat menahan gitu kan. Akhirnya jadi keluar buat hal terduga yang menghabiskan uang saja bukan menjadi amal kita ya. Itu adalah contoh-contoh pada saat kita dipaksakan untuk keluar sedekah ya. Mudah-mudahan tapi kita sejak saat ini ya, sejak kita mengikuti kajian ini, mudah-mudahan berikutnya kita nggak ngalamin lagi ya sedekah dipaksa, melainkan saat ini kita akan mulai berusaha untuk sedekah sukarela ya. Nah, kemudian kisah keajaiban karena sedekah. Ini pasti banyak banget dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga banyak banget ya. Yang punya keajaiban sedekahnya boleh sambil share di di chat Zoom atau chat Facebook ya, buat bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya tentunya. Jadi yang pertama nih, saya punya banyak cerita sebenarnya, tapi saya pilih dari teman-teman di sini ya. Contohnya yang pertama adalah waktu itu nih saya bacakan langsung testimoninya ya, biar benar-benar sama, nggak ada yang tambahkan, nggak ada yang kurangkan gitu ya. Di sini ada salah satu jamaah atau yang biasa sahabat yang biasa konsultasi ya, biasa ikut kajian-kajian saya gitu ya. WA saya waktu itu ya. Terima kasih atas support dan bimbingannya. Alhamdulillah saya dan 2 anak saya dinyatakan positif COVID ya pada tanggal 24 Juni lalu. Alhamdulillah atas doa dan bimbingannya, atas izin Allah, kami selalu zikirkan ayat Syifa ini dari GT ya, dan juga Al-Fatihah setiap saat. Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tadi malam waktu itu tanggal 2 Juli gitu ya, sudah keluar hasil PCR-nya dan hasilnya dinyatakan negatif ya. Ini memang secara khusus testimoninya bukan tentang sedekah ya kelihatannya, tapi karena saya tahu beliau ya, beliau ini adalah orang yang rajin ikut bersedekah, sedekah Jumat ya. Biasa kita punya ada sedekah Jumat gitu kan. Selain itu juga kebetulan saya dari MR Korwil Banten punya program kurban untuk daerah terpencil gitu ya. Waktu itu kita kumpulkan dan ibu ini yang juga turut berkurban lewat program ini ya, untuk desa terpencil. Waktu itu kita kumpulkan ya. Jadi waktu itu memang ibu itu luar biasa ya, langsung jor-joran sedekahnya dan Masya Allah, Alhamdulillah dalam waktu yang singkat ya, hanya berarti kan sekitar 10 hari ya, benar-benar 10 hari beliau sudah disehatkan kembali ya, hasilnya negatif bersama kedua anaknya. Jadi beliau kebetulan waktu itu positif, si ibu dan 2 anaknya, Alhamdulillah dalam waktu 10 hari atau 8 hari ya gitu ya, hasilnya kembali menjadi negatif gitu ya COVID-19. Ini kalau di MR kita nyebutnya positif-positif, jadi khusus yang COVID ini kita nyebutnya lebih suka negatif ya. Baik, kemudian juga ada contoh lainnya adalah yaitu kebetulan saya punya klien gitu ya, tapi klien ini kejadiannya sebelum dia jadi klien saya gitu kan.
Dan beliau ini adalah seorang pengusaha yang luar biasa ya, maunya mandiri, nggak mau kerja gitu kan. Dan waktu itu ada yayasan yatim piatu ya yang beliau ikut berkontribusi. Waktu itu beliau transfer ya 5 juta rupiah untuk membantu anak yatim ya. Dan tahukah Bapak Ibu, begitu menutup teleponnya, selang 1 menit tiba-tiba masuk PO untuk perusahaan beliau sebesar 500 juta rupiah. Ya, ini kejadian pertama beliau. Kejadian keduanya adalah waktu itu di awal tahun kemarin yang kita punya program ya Sarung untuk Santri dari Magnet Rezeki ya, di mana saya juga ikut bantu mengumpulkan. Beliau juga waktu itu kontribusi turut berpartisipasi sebanyak 100 sarung gitu ya. Dan setelah transfer ya sedekah sarung, esok harinya diberikan kabar bahwa license perizinan untuk perusahaannya sudah keluar. Padahal seharusnya itu prosesnya lama. Ya nggak mudah mendapatkan license suatu jasa teknologi ya seperti itu, dan dimudahkan sekali gitu ya untuk mendapatkan tadi perizinannya gitu ya. Jadi masya Allah banyak banget sebenarnya bukti-bukti dari janji Allah bagi orang-orang yang senang bersedekah gitu ya. Satu lagi nih kebetulan terkait kurban ya, ada terkait kurban yaitu dari sahabat saya juga ya di sini yang testimoni nih ya karena fresh banget gitu ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, izin memberikan testimoni nih ya. Jadi kemarin waktu sebelum kurban nih ya, ada yang masuk dari yayasan menawarkan sedekah kurban untuk anak yatim ya. Jadi karena berniat untuk sedekah kurban saja ya, karena uangnya belum cukup untuk beli hewan kurban gitu kan. Nah, tapi tahun ini beliau tuh sebenarnya pengen bisa berkurban gitu ya. Nah, ya karena kondisinya pada H-1 itu uangnya belum cukup, akhirnya beliau putuskan ya udah saya bantu yayasan ini dengan memberikan sedekah kurban ya, bukan kurban ya, belum hewan kurban ya, sedekah kurban gitu kan. Nah, ternyata gak lama kemudian ya setelah beliau mentransfer sedekah kurban tersebut gitu kan, gak lama kemudian beliau dapat WA dari temannya, disuruh cek rekening ya. Ini saya sampai kirimkan karena beliau saya izin dia, Mbak aku share ya keajaibannya, silakan Mbak aku kirimin ya buktinya katanya ya. Jadi setelah beliau mentransfer untuk sedekah kurban itu, tiba-tiba ada temannya. Iya betul Pak itu ya. Ini ada yang japri saya, itu istri saya. Iya betul. Oke saya udah izin ya Pak, tenang. Oke, jadi sampai mana tadi ya? Jadi selama beberapa menit ya ada temennya yang ngabarin gitu, Mbak aku ada transfer tolong dicek, dan itu angkanya luar biasa ya, ini ya kalau dikirim ya 7,5 juta gitu ya, dan akhirnya beliau bisa berkurban 1 buah kambing pada saat itu ya, benar-benar di injury time ya, ada yayasan nawarin untuk bersedekah, beliau sanggupi dulu apa adanya ya kan, dan jeng-jeng Allah kasihkan rezeki tak terduga sehingga dimampukan untuk bersedekah ya. Masya Allah luar biasa sekali, sebenarnya pasti banyak banget di Bapak di sini juga ya. Di sini saya lihat nih sudah ada banyak yang testimoni juga nih ya. Dari Ibu Hairani, kejadian pertengahan Syawal kemarin Mbak Anggi, kami OTW dari Tangerang ke Kebumen, saya sudah yakin banget dengan kekuatan doa, keajaiban, sedekah. Sebelum OTW saya niatkan sedekah untuk mohon perlindungan Allah, bismillah kami terselamatkan dari yang nyaris kecelakaan 2 kali, Masya Allah. Ini bener nih, ibu saya juga biasa selalu gitu, kalau kita mau perjalanan jauh, ya kita keluarin dulu sedekahnya pada saat pagi kita mau berangkat itu ya. Kenapa? Untuk ya kita nggak tahu tadi ya kan manfaat sedekah adalah untuk menolak bala ya, musibah. Jadi ini benar sekali dan bagus sekali kalau kita memang senantiasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya banyak banget sebenarnya keajaiban-keajaiban yang nggak hanya dari teman-teman saya ya, tapi juga Bapak Ibu di sini. Saya pun juga sebenarnya punya kisah keajaiban gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu kebetulan saya tiba-tiba kok ditawarin HP gratis gitu ya. Jadi tahun-tahun berapa ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu kan. Waktu itu saya juga dalam kondisi masih banyak urusan gitu ya, belum seperti sekarang gitu kan. HP saya waktu itu memang juga masih HP biasa ya, Redmi yang harganya masih di bawah 2 jutaan gitu kan. Tiba-tiba ada yang mau memberikan HP bagus, HP Samsung yang harganya mungkin 2 kali lipat dari HP saya gitu kan. Nah, kemudian itu karena kondisinya saya jadi susah dihubungi gitu kan, karena seringkali baterainya drop ya, dan kalau cas tuh harus posisi mati supaya cepat ya, nanti 2 jam drop lagi, mati lagi, tuh seperti itu dulu saya juga pernah ngalamin loh Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya ada yang mau memberikan saya HP supaya supaya mudah berkomunikasi dengan saya ya, mudah konsultasi, mudah dan saya juga mudah beraktivitas kembali secara normal gitu kan.
kemudian saya mikir-mikir lagi gitu kan, nggak sengaja saya terpikir, ya Allah, padahal tahu nggak Bapak Ibu, saya mungkin mungkin sekitar 2-3 bulan sebelumnya ya, itu kebetulan ada om saya ya yang minta dibeliin HP atau minta ditransfer sebenarnya untuk beli HP baru ya. Tapi kondisi saya waktu itu memang juga belum berkah berlimpah gitu kan. Akhirnya apa, saya hibahkan satu HP saya yang lain. Jadi saya pegang 2 HP sebenarnya waktu itu ya, Lenovo dan Redmi ya. Yang bagus sebenarnya Lenovo yang lama ya, tapi karena trennya waktu itu kan harus 4G ya supaya kuota lebih hemat ya. Saya belilah Redmi itu sebenarnya cuma buat Wi-Fi-nya aja gitu ya, buat hotspot-nya aja ya. Tapi karena ini saya nggak bisa kasih duit gitu kan ya, ini bukan ria Bapak Ibu, tapi untuk kita mengambil hikmahnya ya. Karena saya nggak bisa kasih duit ya, nggak bisa beliin HP baru, ya udah saya kasih HP saya yang memang masih bagus, hanya nggak bisa 4G aja itu waktu itu ya, karena dia kebetulan ada untuk nge-Grab gitu ya. Jadi ya untuk narik duit gitu kan ya. Akhirnya saya kirimkan dan saya memasrahkan diri memakai HP Redmi yang lebih murah gitu, yang tadinya cuma buat hotspot, tapi ya itu selang berapa bulan mulai ngehang gitu ya, mulai sering drop, lowbat gitu kan, dan dilalanya Allah kasih ganti yang lebih bagus yang harganya 2 kali lipat ya. Jadi janji Allah tuh bener banget ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita memang kadang-kadang tuh dihadapkan orang yang minta bantuan gitu ya, dan kita banyak mikirnya kita nggak mampu bantu nih, banyak kebutuhan gitu ya. Padahal bisa jadi Allah itu lagi memberikan jalan untuk ada rezeki masuk nih buat kita yang lebih berlipat ganda gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita sering nggak sadari dan akhirnya kelewat momen itu ya. Dan akhirnya nanti malah jadi rezeki dipaksa ya, yang keluar tapi nggak jadi apa-apa gitu ya, jangan sampai ya mulai sekarang ya. Jadi itulah kenapa rezeki itu akan menambah keberkahan kita ya dalam rezekinya, menambah keberkahan rezeki. Seperti apa dikatakan Agim ya, sedekah akan menambah keberkahan rezeki yang ada dan mengundang rezeki yang tidak ada gitu ya. Ini juga saya dulu pernah di masa-masa waktu itu perusahaan baru tutup gitu ya, ada amanah juga gaji karyawan segala macam gitu ya. Akhirnya apa, saya biasanya sering mencari gua keajaiban saya di kajian-kajian di masjid-masjid gitu ya. Dan salah satunya waktu itu saya seringnya tuh di Masjid Raya Pondok Indah nih ya, yang sering saya datangi gitu kan. Dan seperti biasa Bapak Ibu kalau kita kajian kan munculnya nanti kan lewat keropak ya, keropak buat kenceleng gitu kan ya. Dan biasanya tuh pasti kan ada rasa ya, ada rasa gengsi nih ya, ini kan dulu masih jahiliyah ya, belum kenal ember waktu itu ya. Jadi ada rasa gengsi, kalau nggak masukin kan apa pandangan orang, apa kata orang gitu. Nah kebetulan ada satu waktu yang saya memang butuh siraman rohani, saya datang dengan membawa hanya uang 150.000 gitu ya. Dan tiba-tiba ustadz favorit saya ini punya program lain gitu ya, yaitu program kalau nggak salah mu'alaf di Mentawai gitulah ya, yang which is keropaknya jadi double-double tuh lewatnya ya, nggak cuma satu, jadi double gitu kan. Sedangkan saya cuma bawa uang 100 lembar dan 50 selembar ya. Akhirnya terpaksa lah ya, itu ya udah deh, bismillah ya Allah keluarin gitu ya, meskipun waktu itu saya yakin masih jahil banget, jadi masih ada rasa gengsinya gitu kan. Tapi bismillah saya istighfar, ya Allah, saya mau bantu gitu ya, saya mau membantu ini gitu. Nah, keluar dari situ Bapak Ibu tahu nggak sih, sampai rumah tiba-tiba saya dapat telepon ya, ini ada customer yang mau beli produk yang profitnya ini ya bersih yang saya terima itu adalah 15 juta rupiah gitu. Padahal tuh rekening saya 0 ya, uang saya tinggal yang ada di tangan itulah ya. Untungnya masih punya receh-receh ya, uang kecil tuh di mobil ya untuk bayar parkir segala macam. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang itu Allah tuh lagi ngetes kita gitu kan. Pada saat kita punya uang nih, karena biasanya yang dirasakan begini, pada saat kita punya uang udah tinggal nggak banyak gitu ya, wah itu udah makin begini ya, hitung-hitung gitu ya. Oh jangan keluar ini udah segini, nanti gimana buat beli ini beli itu gitu kan. Padahal kalau kita keluarin Bapak Ibu, itu nanti akan masuk dengan rezeki-rezeki lain tak terduga dari Allah. Gitu ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda gimana Allah itu pasti, tentunya kan kita selalu dijamin ya rezekinya ya. Tinggal gimana kitanya nih. Kita siap memantaskan diri nggak? Kita siap mengambil momentumnya nggak? Seperti itu. Nah, melalui keajaiban sedekah ini,
itu akan semakin melapangkan kita untuk masuk hadirnya rezeki-rezeki baru seperti apa yang dikatakan oleh Agim, yaitu mengundang rezeki yang tidak ada ya, karena ini kebetulan customer kayak seperti ini, perusahaan udah tutup ya, udah setahun nggak pernah kontak-kontakan, tiba-tiba kontak saya untuk minta produk, kebetulan saya masih punya stok seperti itu ya. Nah, kaitannya adalah dengan sedekah, jadi bagaimana gitu kan? Nah, dengan bersedekah ini, ya kan, ini kadang-kadang ada yang juga yang bilang, jadi transaksional dong Mbak Anggi, kita sedekah karena mengharap pelipatannya gitu ya. Ya, kita kalau yang belum terbiasa bersedekah itu pasti motifnya ke sana Bapak Ibu. Motifnya masih mikir kita mengharapkan gantinya ya. Tapi itu kita biasakan dulu, lama-lama menjadi ringan ya. Pada saat sudah ringan nih, kalau ada yang tasawuf bilang tuh levelnya masih level syarikat atau syarifat ya. Masih level ya pokoknya itulah ya. Nah, nanti kita akan lama-lama terbiasa ya, dan akhirnya ketagihan. Nah, itu baru nanti ada di level tarikatnya lah, atau hakikatnya, atau apa gitu ya, itu di ilmu tasawuf gitu ya. Ma'rifat ya, ma'rifat udah tinggi tuh Bu Ririn ya, ma'rifat udah tinggi banget, tapi di level bawahnya itu syariat ya. Di level bawahnya itu syariat, masih bagian kulit kita nih, ya, masih kalau kita masih mikirin transaksional, oh gue sedekah berharap kembali, itu masih bagian kulit banget gitu ya. Nah, ini pelan-pelan nih kita paksakan dulu seperti itu, bersedekah, tapi berikutnya perlahan-lahan itu kita akan jadi ringan, tiba-tiba ada apa yang masuk, kita ringan aja keluar duit untuk bersedekah ya. Mudah-mudahan kita semua sampai di tahap seperti itu ya. Dan kalau ilmu tasawuf ini ustadz ustazah ya, saya bukan ustadz ustazah, jadi belum sanggup untuk membawakannya. Nah, intinya dari tanam kebaikan. Nah, tanam kebaikan ini adalah agar kita bisa menghadirkan rezeki-rezeki datang kepada kita ya. Ibaratnya apa nih, gambar apa sih Bu-ibu, Bapak-ibu, kupu-kupu ya. Kupu-kupu kalau kita mau main dengan kupu-kupu, kecenderungannya orang dia caranya gimana? Berlari mengejar kupu-kupu ya, pakai apa tuh? Saringan gitu ya, apa saringan lagi ya, untuk ngambil kupu-kupu begitu kan ya. Nah, padahal ada cara yang lain gitu. Mau nggak sih kita rezekinya yang nyamperin kita? Ya. Mau nggak sih kupu-kupunya yang nyamperin kita? Ya. Caranya gimana? Yaitu bangun taman kupu-kupu nih, pasti yang di ilmu MR udah pada tahu ya, bangun taman kupu-kupu. Kita bangun bunganya ya, tanam-tanam bunganya ya. Nah, ini sama halnya dengan tanam-tanam kebaikan. Pada saat kita menanam banyak kebaikan ya, itu nanti rezekinya akan hadir datang kepada kita gitu ya. Jadi perbanyak dengan menanam kebaikan, menanam amal jariah ya, membantu banyak orang gitu, dan banyak cara sebenarnya untuk menanam kebaikan Bapak Ibu ya. Ada yang bisa dengan hartanya, kalau misalnya memang sangat mampu ya, sukses omset miliaran gitu kan ya, kayak teman saya itu. Ya, teman saya belum bisa ya, puluhan juta sedekah belum bisa ya. Jadi ada juga yang bisa bersedekah dengan ilmu ya. Kalau saya jadi mampunya baru bisa ilmu, ya sedekah semampunya gitu kan. Hanya dengan ilmu ya, seperti ini kita berbagi ilmu. Kemudian ada juga yang bisa dengan tenaga ya, ini PMB ini salah satunya juga yang saya yakin adalah ada porsi sedekah untuk tenaga. Kenapa? Karena dapur umum, saya juga punya dapur-dapur untuk nasi Jumat berkah ya, itu nggak bisa ngambil banyak-banyak. Dan ini kita sama-sama untuk belajar bersedekah, yang semampu kita adalah hanya dari tenaga dulu ya. Keuntungannya pasti sangat-sangat tidak banyak Bapak Ibu untuk dari PMB ini. Nah, ini adalah caranya untuk bersedekah juga melalui jalan apa? Melalui jalan tenaga ya. Kemudian ada juga yang bisa bersedekah dengan pikiran ya. Pikiran ini mungkin ada ilmu juga ya, atau nulis buku ya, atau bikin acara-acara seperti ini Mas Agung range gitu ya, itu pasti akan ada berpikirnya ya, dengan waktunya juga ya, mempersiapkan seperti ini, mengajak orang kebaikan, itu juga bersedekah dengan waktu. Kemudian juga ada yang bersedekah dengan apa? Dengan senyuman ya. Makanya kenapa Bapak Ibu, ini kalau sahabat-sahabat saya bagi kalau bawain acara senyum, iya kita kalau public speaking tuh harus dengan smiling voice ya, supaya energi auranya itu menyebar ya, semuanya happy jadinya ya. Jadi senyuman ini juga sedekah, banyak-banyak senyum gitu ya. Jadi apalagi nih Bapak Ibu, kalau yang senyum bibirnya, kalau yang senyum bibirnya secara nggak senyum aja udah merekah, itu sih nggak senyum nggak apa-apa ya. Tapi kalau bibirnya yang rata atau bibirnya ke bawah, wah itu harus banyak senyum Bu ya. Jadi supaya semua orang lewat ngelihat kita bawaannya happy aja gitu ya, itu juga jadi sedekah. Kemudian ada juga dengan bersedekah dengan kata-kata yang baik ya, kita doakan orang ya, di grup, ketemu orang, telepon, selalu awali dengan doa ya, bahkan ke keluarga segala macam. Kemudian ada juga yang bersedekah di rumah tentunya ya, seperti kita duha, bersedekah untuk tubuh kita ya kan, berzikir, tasbih dan segala macam. Jadi perbanyaklah tanam taman-taman kebaikan kita dengan memperbanyak menanam kebaikan apa yang kita mampu ya, karena Allah kan juga memudahkan ya.
apa yang kita bisa. Nggak harus misal harus harta sekian, enggak. Allah kan melihat kapasitas kita, kemampuan kita. Yang penting adalah niat kita, ya, kesungguhan kita, ya, kemudian apa, keikhlasan kita, gitu ya. Nah, jadi ini juga apa namanya, kebetulan saya punya teman yang menjadi dapur nasi Jumat berkah saya gitu ya, karena saya sebenarnya kurang mampu untuk menjadi dapur masak gitu ya, tapi ada orang lain yang membutuhkan gitu ya, kebetulan ada kondisinya tidak lagi tidak tidak ajaib ya, belum ajaib gitu ya. Kebetulan ada orang yang bilang, Mbak Anggi kalau kajian jangan gratis mulu gitu ya. Nanti Mbak Anggi aja yang ajaib ya. Penontonnya enggak katanya ya. Jadi Mbak Anggi dibuka aja gitu ya, sedekah gitu ya. Nah, ini ketemu nih jembatannya ya, menjadi jembatan amal soleh. Ini yang coba saya lakukan menjadi jembatan amal soleh ya. Di mana ada orang yang bersedekah dan saya bantu orang yang mau memasakkan ya, menjadi dapur, dan ini adalah orang yang sebenarnya juga butuh keajaiban, maka saya ajak dia menjadi dapur supaya aku bersedekah minimal tenaga. Dan dalam 2 pekan kami jalankan program itu, Bapak Ibu, yang tadinya suaminya nggak sehat ya karena habis berhenti dari lembaga riba gitu kan ya, kemudian tiba-tiba sakit, akut, vertigo, sampai sholat aja harus duduk ya, nggak bisa beraktivitas. Akhirnya istrinya yang harus berusaha dan mereka pindah ke rumah orang mertua ya, dari pihak laki-laki gitu kan, karena udah nggak ada udah nggak ada usaha gitu kan, balik ke rumah orang tua gitu kan. Dari dalam 2 minggu lalu tiba-tiba kasih kabar ya, Mbak Anggi alhamdulillah suami udah lebih sehat ya, udah bisa bantu packing ya. Bahkan pintu-pintu rezeki jadi terbuka, Mbak Anggi, orderan online baju muslimah tiba-tiba jadi mudah ya. Dan terakhir bahkan kemarin sharing, Mbak Anggi, aku mau bayar supplier untuk baju baju muslimnya gitu ya. Harusnya masih ada amanah supplier tuh 1,5 juta gitu. Saya cicil 200.000. Tiba-tiba dibilangnya, oke, sisanya jadi tinggal 1.095.000 kalau nggak salah ya. Jadi masih ada lebih 200.000 sekian tuh ya, ibaratnya nggak tahu di diskon gitu mungkin ya. Dan santai aja, bayarnya pas bisa aja, nggak usah dipikirin, nggak usah jadi beban. Masya Allah, dapat supplier yang begitu baiknya, memudahkan urusan si Mbak ini. Jadi, coba deh kita cari cara. Kalau kita belum bisa mampu bersedekah dengan harta yang banyak, cari cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa bersedekah, ya. Seperti itu, ya. Kemudian, nah, jadi ini terkait dengan tanam kebaikan pasti ada kaitannya dengan merawat terumbu karang ya. Jadi dengan cara merawat terumbu karang ini gitu kan. Ini teman-teman Magnet Rezeki pasti sudah tahu kan ya apa itu terumbu karang, jus terumbu karang ya. Nah, pastinya Allah ini menitipkan rezekinya di mana? Menitipkan rezeki manusia di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Dan kebahagiaan orang lain. Betul ya, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya. Allah titipkan rezeki monyet di mana? Di pohon pisang ya. Berapa di mana? Di pucuk pohon ya. Ikan di mana nih ya? Di terumbu karang. Kalau manusia dititipkan di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Iya, jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita di sini kan kalau kata Ustaz Nasrullah bersenang-senang di dunia ya. Dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, ini kaitannya sedekah bisa menjadi jalan kita untuk merawat terumbu karang ya, apalagi kalau di leverage rezeki terumbu karang kita atau di merawat terumbu karang juga ada ya triangle miracle ya, tiga orang terdekat kita, orang tua, pasangan, anak, itu menjadi triangle miracle kita yang harus kita bahagiakan gitu kan. Nah, jadinya kita ini diminta untuk terkait dengan sedekah sebagai leverage rezeki ya. Ini adalah tahapan selanjutnya nih setelah merawat terumbu karang gitu ya. Bahwa rezeki Allah dititipkan ya, dikebahagiakan dan kemuliaan orang atau manusia yang apa? Yang dimuliakan Allah. Coba. Bukan dimuliakan kita lagi manusia. Ini Allah udah muliakan gitu kan. Masa kita nggak muliakan? Siapa aja sih? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Yang leverage rezeki 4 orang, 4 golongan yang dimuliakan Allah, ada yang tahu? Oh, Pak Heri, Masya Allah, ikut gabung. Ini CTMR ini. Ya, Pak Heri. Alhamdulillah. Pak Heri. Alhamdulillah. 4 orang coba saya jawab ya. Silakan. Adalah ibu. Oke. Kemudian? Pertama ibu, pasangan, anak, dan guru kita.
Oke, ini versi Pak Heri. Terima kasih Pak Heri untuk jawabannya ya. Ya, Salah. baik ya. Ini terkait dengan apa miracle triangle juga tadi ya kalau 3 orang itu. Nah, kalau di leverage rezeki, nah ini benar nih Bu Ririn ya. Ada orang tua atau ibu kita, khususnya ya ibu kita. Kemudian ulama-ulama ya. Kemudian ketiga apa? Orang miskin tapi yang nggak suka minta-minta gitu kan. Mereka apa adanya gitu kan. Dan yang keempat adalah anak yatim gitu ya. Ini 4 orang yang dimuliakan Allah nih. Jadi kalau Allah memuliakan mereka, lalu kita meleverage rezeki kita dengan bersedekah melalui mereka, membantu berbuat baik kepada mereka, kebayangkan ya, tentunya kita akan dilimpahkan rezeki yang makin berlimpah. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah membantu menjawab di kolom chat ya. Nah, ini pun juga salah satunya terinspirasi dari waktu itu ada acara Ustadz Nasrullah tuh di CWMR. Ayo siapa di sini yang ikut CWMR ya? CWMR di mana kita pernah ada kajian bersama siapa? Ustadz Lukmanul Hakim. Ya, masih ingat? Saya ingat banget jembatan amal soleh ya. Jembatan amal soleh, bagaimana kita menjadi jembatan amal soleh, ya kan? Antara orang yang mau mengeluarkan sedekahnya, donasinya, ya zakatnya segala macam, yang kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini pun juga gitu nih para CTMR atau ulama, ustadz segala macam yang berbagi ilmu seperti ini, ya kan? Menjadi ilmu yang bermanfaat, termasuk Bapak Ibu yang mengajak sahabatnya, temannya, keluarganya untuk hadir di sini, ya. Ini juga sama-sama menjadi apa? Menjadi jalan kebaikan, menjadi jembatan keajaiban juga buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Semoga ya dengan ada ilmu yang bermanfaat ini, ya kan, bisa membantu lebih banyak orang, ya kan, kemudian bisa menjadi jalan hidayah bahkan ya buat orang-orang sekitar kita yang mungkin saat ini kondisi pandemi membuat semakin apa namanya nggak nyaman, galau segala macam ya, jadi lebih rilis, lebih tenang gitu kan, dan tentunya akan menjadi amal kebaikan kita bersama. Dan dengan jalan sedekah ini Bapak Ibu tentunya itu akan menjadikan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, betul? Nah kalau kita sudah apa namanya keluar rasa bersyukur kita kepada Allah ya kan, nah itu akan keluar tuh efek dari bersyukur ya, kita menjadi lebih tenang, lebih damai ya, kemudian lebih tawakal ya, menerima segala keadaan ya, kemudian lebih ikhlas, dan terakhir kita akan lebih bahagia ya. Kalau dari Ustadz Nasrullah, bahagia tanpa syarat, udah nikmati aja apa adanya yang kita miliki saat ini, yang ada di hadapan kita itu yang kita nikmati, tapi tetap kita buka jalan rezeki kita dengan cara bersedekah seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya masih ada cerita lainnya, tapi waktu juga ya yang apa namanya waktu juga yang ini udah jam 21.06 nih Mas Agung ya. Mungkin next time ya. Jadi sampai sini sedekah ini sebagai leverage rezeki kita. Mudah-mudahan dari cerita ini ya kita jadi lebih berani nih ya, lebih berani meningkatkan kapasitas kita untuk bersedekah. Mikirnya jangan ada uangnya dulu baru sedekah ya. Tapi ya Allah saya mau sedekah setiap bulan segini, keluarin aja dulu. Atau kita baru terima, kalau saya diajarin mentor saya ya, kita terima misalnya uang proyek, ya uang fee segala macam, langsung keluarin tuh buat sedekah atau buat zakat, biar apa? Biar bersih. Dan itu nanti akan masuk lagi yang lainnya, seperti itu. Jadi kita kayak roda berputar tuh ya, uang tuh nggak ada habis-habisnya masuk, pring pring gitu ya ke rekening ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini juga seperti itu. Jadi itulah sebenarnya masih ada cerita tentang kisah kakak beradik, tapi waktu juga jadi apa namanya? Mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya, karena materinya tadi lumayan banyak ya saya siapkan, tapi saya yakin nih Bapak Ibu ada yang ada di wilayah Wita atau WIT ya, sudah jam berapa ini ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak nih yang sudah hadir malam ini mengikuti acara sampai dengan malam ini gitu ya. Saya berterima kasih banget ya diberikan waktu untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini banyak hal yang baik ya yang bisa diambil hikmahnya. Kalau yang baik itu adalah datangnya dari Allah. Apabila ada hal yang kurang tepat ya, yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya ya. Semoga Allah ringankan nih, mulai sekarang Allah ringankan. Oh, langsung mati. Lobet. Apa laptopnya lobet. Mudah-mudahan Allah ringankan kita semua ya untuk senantiasa berbuat kebaikan ya, untuk senantiasa berbuat kebaikan, jalan keajaiban bagi banyak orang, dan tentunya apa? Supaya kita semakin mendapat ridho Allah. Pada saat Allah sudah memberikan ridhonya ya, maka itu
doa-doa kita, ya, hajat kita, ya, itu akan senantiasa dikabulkan, dimudahkan. Ya, Bapak-Ibu semuanya, itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Mbak Anggi. Masya Allah, nggak terasa teman-teman. Cukup ini ya, cukup menarik banget ya tema kita malam ini ya, sedekah mengundang rezeki dari kajian bergizi ilmu rezeki. Kenapa bergizi? Karena kalau ketika kita menimba ilmu dan ilmu itu terasa nikmat untuk kita ikuti dan kita praktekkan, maka itu akan menjadi keberkahan. Maka kenapa itu bergizi ya? Karena sesuatu yang kita terima adalah baik, insya Allah. Wah, keren banget Mbak Anggi. Teman-teman yang dilihat Allah SWT, ya, saya juga jadi teringat nih Mbak Anggi tentang kisah sedekah yang terjadi di negeri kita ya. Ketika seorang ibu sedang pusing gitu ya, ingin mengirimkan uangnya ya, uang pendidikan untuk anaknya yang sedang pesantren di Al-Azhar atau di Arab ya. Dan ketika itu anaknya tidak bisa dihubungi, tapi ini sudah tanggalnya harus mengirimkan uang. Ya. Oke. Nah, jadi ketika ibunya pusing gitu, akhirnya dia langsung berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin mengirimkan uang untuk anakku membayar biaya di sana, tapi aku bingung bagaimana caranya karena anakku ini sudah tidak bisa dihubungi, maka aku niatkan sedekah ini untuk anakku. Jadi dia bersedekah senilai biaya pendidikan itu, ya udah, Bismillah. Nah, setahun 2 tahun ketika balik, ya, terus ibunya ingat tuh pernah ngirimin uang gitu ya. Nah, waktu itu sempat ibu pernah mengirimkan uang. Kamu terima nggak? Alhamdulillah nih, aku sudah terima. Entah dari mana tiba-tiba ada orang yang memberikan biaya pendidikan untuk melunasinya. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, jadi tadi Mbak Anggi udah panjang lebar ya bicarakan tentang bagaimana sedekah itu bekerja ya. Tentu mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu jalan kita menuju jannah ya. Bagaimana sedekah ini bisa menjadi sebuah hobi ya, jadi lifestyle kita untuk terus ya memberikan yang terbaik ya untuk sesama manusia maupun untuk orang yang membutuhkan, insya Allah. Jadi sedekah kita ini berguna juga untuk penerimanya dan juga berguna juga untuk kita bagaimana ini sebagai alat cucinya ya harta-harta kita yang kita kumpulkan, masya Allah. Nggak terasa Mbak Anggi ya sudah menemani kita semua. Kayaknya gini ya teman-teman. Tadi juga udah dari grup di Facebook ada 40 orang yang hadir ya, juga dari seluruh kota di Indonesia ya, bahkan juga ada tadi dari Papua. Bagi Papua itu udah jam 11 katanya. Iya, Masya Allah. Saya mau lanjutin kayak nggak tega, ada teman-teman saya dari Papua juga soalnya ya. Bu Ani ya, Bu Ani Rahman dan juga yang lainnya ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya teman-teman semua yang hari ini ikut menyertai kita ya, doakan juga ya kegiatan ini akan tetap ada dan berjalan. Insya Allah ini karena tayangan perdana ada sekitar hampir 150 orang yang hari ini hadir ya, sesuai dengan lebih dari target yang mungkin saya pikirkan. LOP-nya 100 tapi yang ikut lebih dari itu, Masya Allah. Ini mudah-mudahan ya teman-teman berkah ya para PMB dan juga para member-member kita yang mungkin baru belajar, yang baru membaca bukunya, dan insya Allah ya doakan. Nah teman-teman semua, jika teman-teman merasa tayangan ini juga bermanfaat, ya silakan juga teman-teman bisa juga berpartisipasi ya. Kita akan berikan ya hadiah terbaik untuk para pembicara-pembicara kita sebagai narasumber kita. Insya Allah kita akan muliakan juga beliau-beliau yang kita undang ya dengan yang terbaik apa yang kita bisa berikan juga, karena para beliau-beliau ini juga sudah memberikan apa yang
kita terima ya sebagai manfaat untuk kehidupan kita. Insya Allah. Silakan bisa di screenshot atau dicatat di running text yang ada di bawah ini. Mbak Anggi, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan kali kita buka ya. Boleh, silakan. Silakan teman-teman, saya mungkin kasih waktu untuk 2 orang yang bertanya, mungkin 1 di Facebook dan 1 di Zoom ya. Silakan bisa di chat atau langsung mute ya kalau yang di Facebook ya, silakan bisa. Jangan selesai ya Bapak Ibu pertanyaannya. Sedekah atau apapun ya, silahkan ya yang berkaitan juga dengan materi kita malam ini. Wow, dari Aceh hadir, Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya malam ini ya, dengan bernasih infak terbaik ya, silakan ya. Ada, silakan yang ngechat, mungkin bisa dilihat. Ya, ini kayaknya ada di kolom chat Zoom ini, Mas Agung. Seberapa banyak sedekah yang harus dikeluarkan setiap harinya? Silakan, Mbak. Baik, ya jadi ini kalau kami ya di kajian kami ya, ini kita biasanya menyiapkan kenceleng gitu ya. Jadi biasanya kita kalau harian mungkin belum bisa banyak ya, mungkin cuma bisa 10.000 ya 10.000, bisa 20.000 alhamdulillah. Kalau cuma bisanya 2.000, cuma bisa 5.000 ya nggak apa-apa juga gitu. Semampunya Bapak Ibu sesuaikan kapasitasnya gitu ya. Kalau misalnya mampu jajan 50.000, masa juga 2.000 gitu kan ya. Jadi disesuaikan dengan kitanya gitu kan. Karena ini kan kita mempersiapkan harta terbaik kita buat di akhirat ya. Lalu masukkan ke kenceleng itu ya. Supaya apa? Supaya pada saat nanti kita menyalurkannya nilainya udah lumayan ya, tapi keluarnya mingguan itu atau bulanan itu nggak kelihatan gede. Kenapa? Karena kita sudah sisihkan sedikit demi sedikit di dalam misalnya kenceleng atau kotak atau apa gitu. Jadi yang penting kan Allah lihatnya adalah istiqomahnya ya. Jangan juga misalnya sedekah 500.000, tapi sekali dalam 3 bulan, dalam 6 bulan gitu ya. Nah, Allah maunya sekali-sekali pada saat ada yang darurat minta gitu ya. Tapi kita coba keluarkan sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau di MR Box misalnya kan 15.000 per box ya Mas Agung ya. Ya kalau misalnya 1 box per hari gitu kan, atau 1 box per 2 hari ya, kumpulan misalnya seminggu 3 box, 5 box ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi semampunya Bapak Ibu aja gitu ya. Yang penting adalah kita ikhlaskan, dan yang terpenting sebenarnya adalah kita jangan transaksional ya, jangan berharap juga ya, oh saya keluarnya 50.000 nih, berarti nanti saya akan kembali katanya 7 kali lipat, katanya 10 kali lipat, jangan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah keluar tuh kalau kata teman saya tuh udah kayak pupuk aja gitu ya, udah keluar jangan dicari-cari lagi gitu ya, udah flush udah gitu ya, keluar aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Bunda siapa tadi, Nancy ya. Ya, Mbak Anggi ini dari Facebook, Bu Ani Rahman ya. Sedekah subuh Mbak Anggi, bagaimana kalau tidak berupa materi? Bagaimana apabila tidak berupa materi ya tadi ya? Banyak caranya kan, ada bisa dengan via ilmu ya, dengan cara tenaga, dengan cara pikiran, termasuk misalnya di sini Bapak Ibu sudah ikut kajian nih ya. Kalau kita ada di Market Rezeki jangan mental gratisan gitu. Biar apa? Biar ilmunya berkah gitu ya. Minimal apa? Minimal doakan. Minimal jempolnya nih senam, share gitu kan. Kalau ada program-program yang bagus, yang bermanfaat buat orang-orang sekitar kita, ya bantu share aja. Ya, itu juga menjadi sedekah kita untuk menjadi jalan kebaikan bersama. Atau misalnya katakanlah yang biasanya ke masjid bapak-bapak gitu kan, sedekah subuhnya di masjid nggak bisa, gimana caranya? Bisa tuh dengan menyusunkan sendal-sendal ya, atau yang ibu-ibu mungkin inisiatifnya apa, menyucikan mukenanya yang di masjid tersebut. Banyak cara ya, jadi nggak harus dengan harta seperti itu. Baik Mbak Anggi, terima kasih Mbak Anggi jawabannya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Yuk jangan tunggu jangan tunggu kita waktu luang ya, artinya kita kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan, kita jangan tunggu nanti deh gitu. Apa iya kita ngerasa bahwa umur kita yang sekian ini bisa diperpanjang lagi, kan kita nggak tahu, Masya Allah ya. Jadi karena sedekah juga ya, sedekah tidak hanya berupa materi tetapi juga bisa melalui hal-hal yang lainnya, menyumbang pikiran ya, menyumbang tenaga untuk lingkungan, bahkan kita saling men-share ya tentang materi-materi kebaikan, mungkin ada artikel atau ada video-video yang menginspirasi, itu juga bagian dari sedekah. Bahkan
ketika kita menggeser ya, atau ketika ada aral atau onat, aduri atau kayu di jalan raya, mungkin ada batu ya kita geser, itu juga bagian dari sedekah. Dan banyak lagi ya bagaimana sedekah itu bisa membangun mental kita ya secara. Dan yang penting tadi Mbak Anggi sudah bilang bahwa sedekah ini yang penting konsisten. Ya, ketika cuma 2.000, oke nggak apa-apa sehari 2.000. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur ya bicara ketika kalau bisa 7.000. Jadi dibagi tuh dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, jadi setiap ke masjid sisihin tuh duit, misalnya 2.000, tar zuhur 2.000, maghrib 2.000 dan seterusnya sampai genap misalkan. Nah, itu juga bisa dipraktekkan kalau misalkan kita mau sedekahnya berupa uang gitu ya. Dan itu memang harus konsisten gitu ya. Konsisten ini berat ya, yang ringan itu istirahat. Nah, itu katanya tuh. Baik ya. Untuk teman-teman semua, silakan nanti di screenshot ya running text yang ada di bawah ini. Insya Allah kita akan memuliakan para guru-guru kita yang akan hadir ya sebagai narasumber kita. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi jalan kebaikan untuk kita semua ya. Ingat ya, kita ingin mencari inspirasi yang baik-baik dari para guru-guru kita, insya Allah ya. Terima kasih juga untuk para teman-teman CTMR ya yang hari ini hadir, insya Allah ya. Teman-teman juga bisa hadir ya sebagai pembicara di sini, insya Allah akan kita undang ya, insya Allah kita undang, dan mudah-mudahan teman-teman juga siap ya. Terima kasih Bu Anggi hari ini sudah menemani kita dan teman-teman semua yang ada di Zoom ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu ya, dan juga yang ada di Facebook. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah di pekan depan ya, di hari Selasa di jam yang sama, jam 20.00 sampai dengan selesai. Baik, kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu Mbak Anggi ya sebelum saya tutup. Baik, ya. Ini sebenarnya ada beberapa yang bertanya di kolom chat ya, mohon izin sahabat-sahabatku belum bisa menjawabnya ya, tadi beberapa ada pertanyaan yang masuk, mungkin nanti di lain kesempatan, atau bisa juga bertanya ke Mas Agung ya, beliau pasti juga sangat paham ya. Dan saya ucapkan baik terima kasih nih, tadi juga banyak komen-komennya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti sampai dengan akhir acara ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bermanfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya, dan ini menjadi semangat kita untuk kita terus menjemput ridho Allah dengan cara apa? Salah satunya dengan cara sedekah ini. Dan mudah-mudahan dari sini, karena banyak sekali pengalaman dari sahabat-sahabat yang berkonsultasi ya, karena kita kan juga konsultan untuk PCQI atau Quranic Immunity ya. Kebanyakan yang masuk pasti tentu banyak persoalan. Ya amanah tadi ada yang bertanya ya, yang amanah, yang kesehatan segala macam. Ya coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kita sedekah ya? Sholatnya gimana? Ibadahnya gimana? Sunnahnya gimana? Ya jadi mulai ditata satu persatu ya, terutama sedekah ini ya semampunya aja, 2.000 per hari ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin kita mulaikan dulu supaya apa? Supaya terbiasa dan supaya ringan ya. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir, juga sahabat-sahabat gue sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu ya. Mas Agung, terima kasih banyak. Silahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita cukupkan dahulu pertemuan kita kali ini ya. Kita berharap adalah keberkahan ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ya kajian kita hari ini juga dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah ya, yang juga senantiasa mendoakan kita ya sebagai pencari ilmu ya, penikmat ilmu dan pecinta keajaiban. Baik, saya Agung Octaviana dari Mahendra Rezeki Center, mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ucap malam ini sih buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi, kita foto dulu ya untuk yang di Zoom ya. Oh ya, boleh. Baik, silakan di open ini ya, kita foto bareng dulu sebagai biasa ya, ini pasal 1 lah, wajib kuduun. Baik Mbak Anggi, silakan foto Mbak Anggi, dari Mbak Anggi aja ya. Baik, ini saya biasa soalnya jadi host ya, tiba-tiba suruh ngisi. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya, plus minusnya, semoga banyak hal yang lebih bermanfaatnya ya. Oke, kita foto bareng ya, karena ini Magnet Rezeki, seperti biasa satu sama terhubung, satu dulu. Oke, saya yang foto, satu. Tahan, layar kedua, tahan dulu. Oke, sama. Sama. Sama ya, sama. Sorry, sama. Oke ya. Tahan, 1, 2, 3.
Tahan sebentar, layar kedua. Dan terhubung. Terhubung, ya. Oke, tahan. 1, 2, 3. Bentar, layar kedua. Baik. Oke, sudah Mas Agung. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang juga hari ini juga ikut berinfak terbaik ya ke BCA ya di 715. Sorry, saya ulangi dulu ya. BCA 715 133 5512 ya. 715 133 5512. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih teman-teman semua yang ada di Zoom, Terima PMB, kasih Mas Agung Panitia dan Bapak TMR. Ibu semuanya. Terima kasih juga yang ada di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas sharingnya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Makasih Hedi. atas semuanya. Terima kasih Bu Rahmi. Makasih. Terima kasih Bu Nelly. Pak Johan, terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum. Bu Rahmi. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Mas Agung, Mbak Anggi. Ah, Terima kasih Mas Agung. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, izin saya off-kan ya. Terima kasih Mbak Anggi ya sekali lagi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saya undang lagi besok ya. Ya, terima kasih Bunda Dwi. Mohon izin yang di Facebook saya on. Banggi boleh off-kan. minta nomor WA-nya Banggi? Oh, boleh nanti Oh, iya. Mas Agung. Siap. Di apa namanya bisa japri ke Mas Agung deh ya nomornya ya, silahkan. Agung ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sama. Saya nggak tega nih mau ngakhirin nih. Kayaknya masih pengen belajar ya. Yuk, sabar ya. Pokoknya insya Allah pekan depan nantikan lagi kajian kita. Ya insya Allah dengan materi yang lainnya. Ya, dan insya Allah saya doakan teman-teman tetap sehat, jaga semangat, dan tetap jaga prokes. Salam sehat, salam satu sama tubuh. Dan Baik, selalu. terima kasih. Saya off dulu, off stream.